Di kesempatan kali ini saya ingin memenuhi permintaan dari sahabat kalian yang sudah berkomentar di YouTube saya terkait dari bagaimanakah keluarga Atta dengan Aurel di tahun 2025. Yang diinginkan sih, pertanyaannya sih bagaimana keluarga Atta ke depannya. Tapi saya ingin melihat di tahun 2025 saja biar lebih terfokus ya. Kalau di tahun 2024 keluarga Atta ini bisa dibilang apes karena banyak sekali berita-berita hoak-hoak yang berterabaran di media sosial. Kemudian berita itu ditangkap begitu saja oleh netizen dan jadilah ikut nimbrung, menghujat, membuli keluarga Atta Halilintar. Nah, yang ingin saya prediksi di sini bagaimanakah situasi dan kondisi rumah tangga Atta dengan Aurel ini. Apakah di tahun 2025 masih saja ada berita-berita hoak yang bisa membuat keluarga mereka menjadi tersudutkan? Ada simbol balance. Jadi bisa dibilang kondisinya tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Kalaupun ada gosip-gosip yang menerpa mereka, semuanya itu bisa dibalancekan atau bisa diatasi. Tidak seperti di tahun ini gosipnya sangat liar sekali ya, habis gosip ini, nimbrung gosip ini, sekarang lagi gosipnya yang non kabarnya Atta pernah nikah siri dengan Ricis padahal itu hoak. Selanjutnya, kondisi tahun 2025. Tapi gosip-gosip miring terkait dengan rumah tangga mereka masih ada di tahun 2025. Makanya di sini ada simbol kekecewaan karena orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan berita hoak untuk meraup keuntungan tanpa berpikir bagaimana keluarga Atta dengan Aurel ini akibat dari pemberitaan tersebut. Ada kekecewaan di sini ya. Ternyata masih ada saja teman-teman. Ada simbol 8 pedang. Yang artinya yang namanya publik figur ya selalu harus ngerti kalau kegiatannya, kehidupannya selalu menjadikan pantauan dari wartawan dan netizen. Hanya saja ini menjadi pemberitaan-pemberitaan itu pada akhirnya membuat keluarga mereka memiliki image negatif di para hatersnya. Ini loh, ada 8 pedang, 8 pedang yang mengurung mereka. Ulah dari siapa? Ulah dari pemberitaan-pemberitaan yang nggak tanggung jawab itu tadi. Makanya di sini juga ada simbol kecewa karena pihak ketiga yang sudah meniupkan berita-berita bohong tersebut yang pada akhirnya keluarga Atta dan Aurel ini kena imbasnya. Setelah itu ada kartu apa lagi? Nah ini, the need to move on. Untuk bisa melupakan atau bisa menghapus dari tayangan-tayangan itu sangat susah karena sudah tersebar di media sosial, entah itu hoax ataupun entah itu fitnah. Karena di sini ada simbol the need to move on. Untuk bisa melupakan apa yang sudah tersebar, diberitakan itu sangat susah sekali karena sudah ditangkap oleh netizen pemberitaan tersebut. Tinggal netizennya ini hati-hati apa enggak, teliti apa enggak terkait dari berita-berita hoak. Karena memang loh ya, saat ini banyak sekali akun-akun hoak yang kemudian ada berita ini, berita itu dan lain sebagainya, padahal itu hoak, beritanya dipotong-potong dan lain sebagainya. Kalau netizennya kurang peka, juga misalnya ada kebencian dengan Atta dengan Aurel, pasti akan mudah untuk terpengaruhi, terprovokasi oleh video-video yang tidak tanggung jawab itu. Transformasi menara putus. Nah ini juga keluar di kartunya kemarin itu terkait dari gosip di mana Atta
kabarnya, gosipnya sudah nikah siri dengan Ricis, padahal itu gosip. Dan kartu menara putus ini keluar, yang artinya ketika kesabarannya Atta dan Aurel ini sudah habis, ada potensi hukum yang akan ditindaklanjuti oleh mereka terkait hatersnya. Ini loh ya. Jadi para hatersnya ini harus hati-hati mulai sekarang saat berkomentar dan lain sebagainya. Kalau nggak suka ya tinggal dilihat saja atau di skip. Ya jangan ikut nimbrung, menghujat dan membuli, terutama untuk akun-akun yang sudah memprovokasi, yang sudah menfitnah, itu sangat kurang bagus, kurang elok, dan ada potensi untuk dilaporkan loh ya. Di tahun 2024 dan di tahun 2025. Karena kartu ini kemarin juga muncul saat saya memprediksi Atta dengan Aurel. Dan tahun ini maksudnya untuk prediksi tahun 2025 kartunya ini juga keluar menara putus. Selanjutnya, bagaimanakah keharmonisan rumah tangga Atta dan Aurel dengan adanya gosip-gosip ini? Rumah tangga ada simbol halaman pedang. Ada gesekan-gesekan di sini rumah tangganya. Imbas dari pemberitaan ya. Ada simbol ratu koin, simbol dari Aurel keluar. Tapi semuanya itu bisa diatasi karena di sini ada simbol 3 cangkir. Yang namanya rumah tangga, gesekan-gesekan itu pasti ada, apalagi kalau ada masalah-masalah yang ada kaitannya dengan rumah tangga mereka, pastilah terjadi misalnya sharing atau beda pendapat dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dan rumah tangga mereka bisa baik-baik saja. Ada 9 cangkir, masih baik, masih ada ketertarikan satu sama lain. Bisa dibilang keluarga mereka harmonis ya. Kalau ada gesekan-gesekan dalam rumah tangga itu wajar. Wajar, hampir semua rumah tangga pasti ada beda pendapat, gesekan, pertengkaran pasti ada. Tinggal gimana cara menyelesaikan biar bisa berdamai. Dan rumah tangga mereka pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. The Hermit karena apa? Karena ada perenungan ke dalam. Ya misalnya marah-marah kemudian introspeksi diri, merenung ke dalam dan akhirnya membaik kembali. Selanjutnya untuk karir dari Atta dengan Aurel di rumah tangga mereka ya. Kita lihat sekalian. Karirnya ada 6 tongkat. Artinya dia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, persaingan-persaingan yang terjadi. Dan keberhasilan ini membuat ada beberapa pihak yang kurang menyukai. Kan begini ya, Atta ini di tahun 2024 digoncang dengan berita-berita hoak, yang di blacklist televisi, yang nikah siri dengan Aurel, yang nyindir Fuji dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka mampu mengatasi semuanya itu, walaupun ada haters yang sudah terlanjur nggak suka dengan mereka, masih saja belum bisa move on atas berita-berita tersebut dan tidak bisa diberi masukan bahwa berita itu adalah hoak. Tidak bisa menerima pencerahan yang seperti itu. Makanya masih saja dalam ingatan netizen bahwa Atta begini. Tapi di tahun 2025 ini Atta juga bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dari karirnya. Nah, berita-berita hoak itu kan juga bisa berefek buruk pada karirnya, yang mana konon kabarnya followernya ada diturun dan lain sebagainya. Dan di tahun 2025 Atta bisa mengatasi karirnya dengan baik, dan itu ada pihak-pihak yang nggak suka. Selanjutnya ada simbol memulai sesuatu yang baru. Bisa jadi Atta di tahun 2025 buka bisnis baru atau memperbaiki bisnis yang ada dengan manajemen yang lebih bagus ya, seperti itu.
The Empress, karir yang lancar, rezeki yang lancar di tahun 2025. The Chariot, ada peningkatan di karir. Renewal, kebangkitan, kesadaran. Jadi teman-teman ya, untuk di karirnya Atta ini di tahun 2025 sangat luar biasa loh ya. Ada keberhasilan di sini berkat kegigihan kerja kerasnya, dan di sini sepertinya ada memulai usaha baru yang pada akhirnya mendatangkan cuan. Nah, sangat luar biasa untuk karirnya ya. Ada The Empress di sini. Tahun 2025 ada bisnis baru yang akan digeluti oleh Atta, dan itu sangat hoki banget ya, sangat hoki banget untuk Atta dan sangat cocok untuk Atta. Namun ya begitu, untuk masalah berita miring terkait dia masih ada di tahun 2025. Dan untuk para hatersnya serta para konten kreator yang memiliki akun gosip yang menyudutkan artis ini dan itu, termasuk yang menyudutkan Atta ini, harus hati-hati. Karena ketika kesabaran Atta sudah selesai, akan ada tindakan hukum, misalnya melaporkan para biang gosip itu, para yang menfitnah itu, dan lain sebagainya. Ini ya, ada menara putus, ada potensi untuk melaporkan mereka. Karena apa? Karena sangat dirugikan sekali. Katakanlah sebagai konten kreator atau katakanlah memiliki akun gosip, ya alangkah baiknya yang diceritakan atau diberitakan itu adalah sesuai dengan fakta di lapangan ya. Jangan mengada-ngada, ngadi-ngadi dan lain sebagainya hanya untuk mendulang cuan. Itu kurang bagus dan sangat dirugikan Atta dan Aureli tersebut terkait dari berita-berita yang seperti ini.